Mari angkat tangan sama-sama. Oh, mari angkat tangan, katakan ku terhubung. Ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firmanmu itulah dasar hidupku yang berjaulat. Sekali lagi, mari angkat tangan, katakan, oh, ku terhubung denganmu. Oh, oh, selalu melekat di hatimu. Firman itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari angkat tangan sama-sama. Ku menyatu denganmu. Amin. Selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firmanmu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Tanpa musik, tanpa singer, mari Bapak Ibu saja katakan, ku menyatu, biar sore hari ini Tuhan, sekali lagi penyatuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar hati kami selalu melekat di hatimu Tuhan. Karena firman-Mu adalah dasar hidup kami untuk berdiri di dalam kemerdekaan. Dan Tuhan yang memulihkan kami. Oh, oh, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi, yeah, come on. Ku menyatu denganmu, oh, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Mari sama-sama katakan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapa, malam hari ini kami mau menyatakan firman-Mu adalah dasar hidup kami. Kami berdiri karena kebenaran firman. Firman itu akan memerdekakan setiap kami. Kami tidak diikat oleh apapun karena kami punya kebebasan. Di dalam Kristus Yesus kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami anak-anak Tuhan pada malam hari ini akan terus Tuhan menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. No matter what, tidak apapun tidak akan bisa menghalangi kami penyatuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus semua kita katakan amin. Shalom saudara. Puji Tuhan. Ini namanya kita keluarga ya. Jadi saya tuh menyampaikan firman nanti itu kita seperti kayak deep talk. Tahu nggak deep talk? Dari hati ke hati saudara. Pengalaman kita. Saya mau sharing firman atas dasar pengalaman hidup. Karena banyak orang menyatakan firman karena hanya pengetahuan. Tapi saya rindu firman yang kita dengar bukan cuma sekedar dan berhenti di pengetahuan. Tapi benar-benar kita mengalaminya. Dan akhirnya orang lain juga mengalaminya. Amin. Sehingga firman itu jadi hidup saudara. Saya senang sekali dengan pengkhotbah yang ada di sini. Setiap para pengkhotbah saya
simpan di dalam hati. Bahkan saya kasih rekod itu banyak rekaman-rekaman saya. Bapak Ibu nggak tahu, saya rekam Pramono itu berapa kali sendiri, ya, silent, silent record tanpa orang tahu. Jadi saya suka dengar Pramono dan yang lain semua di sini. Dan itu membentuk pribadi saya. Firman itu membentuk pribadi kita. Amin, saudara ya. Ya, semakin hari marilah semakin memiliki hikmat. Bukan karena usia, tapi karena pengertian. Firman itu akan membuat saudara semakin wise dan wise, makin bijaksana. Semakin melihat dari kacamata Tuhan. Bukan semakin memandang dari kacamata dunia, tapi melihat dari kacamata Tuhan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dan yang terjadi dalam hidup orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada satu tema yang sampai hari ini sebenarnya kalau kita mau katakan kita nggak bisa pungkiri, tetap kita hadapi sampai hari ini. Adalah mengalahkan raksasa dalam hidupmu. Itu nggak akan pernah habis sampai engkau diangkat Tuhan. Why? Karena itu adalah proses dan pergumulan. Itu adalah struggle demi struggle, one by one di dalam tempat ini. Tapi semakin engkau mengalahkan satu, kalahkan dua, tiga, akan semakin punya kekuatan rohani untuk mengalahkan yang lain. Itu mengalahkan the next giant in your life. Saudara, mengalahkan raksasa itu enggak sesuatu yang gampang. Kenapa? Karena raksasa itu akan berusaha menghentikan destiny dalam hidup kita. Bukan cuman menghalangi doang sementara, tapi kalau boleh berhenti dan lu mundur, retreat, dan kemudian goodbye kepada Tuhan. Sekalipun kamu lihat banyak mujizat, itu enggak menjadi patokan kita bisa mengalahkan raksasa dalam hidup kita. Malam hari ini saya pengen kita belajar lagi satu tokoh yang sampai hari ini everlasting. Sampai hari ini dan sampai dalam kekekalan. Dia tidak akan pernah habis tidak dibahas terus. Siapa? Daud. Daud adalah seorang pribadi yang tahu bagaimana mengalahkan raksasa. Baik secara fisik, baik secara roh. Tadi WL berkata, ya kita mau sembuh secara tubuh, jiwa, dan roh. Ya kan? Ya, sembuh. Ya, orang yang sehatlah bisa berjuang. Orang yang sehatlah bisa berperang, bisa menghadapi apapun dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita akan next lagi terus. Kita akan lihat apa sih definisi. Sebenarnya udah tahu ya. Raksasa definisinya adalah didefinisikan sebagai sesuatu melampaui kemampuan kita dalam mengatasinya. Sesuatu yang bagimu sangat sulit untuk break, itu menjadi raksasa dalam hidupmu. Engkau sering kali jatuh di situ, engkau enggak bisa menang di situ, dan engkau sangat sulit untuk melangkah, untuk maju karena sesuatu itu. Itulah adalah raksasa dalam hidupmu. Ini bukan bicara berapa lama kita jadi anak Tuhan, dilahirkan dari kekristenan, oke, kita dilahirkan mungkin, udah lahir Kristen, udah KTP. Tapi seiring waktu berjalan, day by day, week by week, year by year, waktu demi waktu, semakin engkau dihadapkan pada namanya kenyataan, kamu harus berjuang dan harus menang. Kamu harus berjuang dan harus menang. Berapa banyak saya hadapin ini? Saya banyak sekali menghadapi raksasa dalam hidup saya. Tapi sekali lagi, ini saya mau katakan bukan karena kuatan kita. Tapi biarkan, izinkan roh Tuhan akan memimpin engkau melewati semua pergumulan hidupmu dan engkau menjadi pemenang. Amin. Seperti Daud. Kenapa bisa Daud mengalahkan raksasa? Bukan karena dia hebat, karena secara pengetahuan sebenarnya dia enggak kuat. Dia bukan seorang anggota militer yang terdidik sebagai anggota militer. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan pimpin dia pada waktu di padang gurun. Disitulah sekolah kehidupan. Amin. Bapak Ibu, kalau engkau ada di padang gurun, itu adalah sekolah kehidupan. Next, kamu akan menjadi orang-orang yang menjadi the giant killer. Kalau engkau bisa keluar dari padang gurun dalam hidup kita. Daud itu
digembleng Tuhan, dididik Tuhan, bukan dari sesuatu yang enak. Kita tahu dia orang yang sangat tertolak, ya kan? Dia orang yang terbuang, dia orang yang tidak dianggap dan tidak diperhitungkan dan tidak diingat oleh bapaknya Isai. Bayangkan anak kandung, ada pesta di rumah, anaknya ada 8, satu seolah-olah dilupain. Antara lupa dan sengaja atau tidak sengaja Isalah yang tahu ya. Sampai hari ini misteri, dia lupa apa enggak sih gitu ya. Kalau dia lupa kan sebenarnya oh ya masih ada gitu kan. Berarti sebenarnya dia tahu. Tapi pura-pura dilupakan. Ada enggak mungkin pernah kita ngalamin kita pura-pura dilupain orang padahal sebenarnya tahu. Akhirnya terpaksa kita dicari gitu ya. Nah, ada banyak orang-orang yang tersingkirkan. Yang terlupakan. Yang enggak dianggap penting. Enggak dianggap sesuatu yang punya efek. Dalam suatu keluarga barangkali. Dalam suatu pertemuan mungkin. Dalam suatu komunitas. Dan Daud mengalaminya. Dan kenapa dia dikasih 2-3 ekor domba? Kenapa dia ditaruh di padang gurun? Di padang belantara. Kenapa? Sebenarnya untuk menghindari dianggap bilangan dalam keluarga. Saya belajar satu buku yang tentang memang Daud itu betul-betul itu ditolak. Ya, tertolak. Jadi raksasanya sebenarnya sebelum dia menghadapi Goliat, raksasa pertama yang dihadapi Daud adalah apa? Ketertolakan. Ini yang saya pelajari. Itu raksasa yang harus dihadapi day by day. Karena ketika dia balik ke rumah, orang akan berkata, lu udah balik. Bagaimana? Gak akan dicuekin saudara. Ya. Dia pergi subuh pagi-pagi dan pulang malam-malam. Cuman 2-3 ekor domba. Sementara saudara-saudaranya, abang-abangnya ada di mana? Di medan pertempuran. Dan dia tidak dianggap dan enggak boleh. Lu tempatnya di sana ya, di padang gurun, padang belantara ya. Kamu enggak boleh masuk ke area kita. Jadi areamu di sono, area kita di sini. Ada batas-batas. Padahal dia anak kandung. Ya kan? Padahal sama-sama ayah tapi memang tidak seibu. Oleh karena itu, Daud itu hidupnya mengalami penolakan demi penolakan. Dan ini yang dihadapi oleh Daud dan dia harus lewati itu. Ketika dia bergaul dengan Tuhan, maka dia bisa melewati semuanya. Sekalipun dia katakan di firman Tuhan dikatakan sekalipun ayah dan ibuku menolakku tapi Tuhan menyambutku. Amin. Tuhan menyambut kita. Ada kalanya mungkin orang gak akan terima kita ya. Itu gak enak loh tertolak sebenarnya ya. Ya, gak enak loh. Saya ngalamin saudara. Saya juga ngalamin. Dari kecil saya ngalamin tertolakan. Saya dikandung ibu saya berapa kali ingin digugurin. Ya, ibu saya cerita, tapi kan udah pemberesan ya, udah pemberesan dan sebagainya dan ibu saya ini sudah cerita 200 tahun yang lalu ya. Ibu saya bilang gitu, iya kamu itu waktu mama kandung kamu berapa kali aku pengen gugurin. Kenapa saudara? Ceritanya ibuku itu menyesal menikah dengan bapakku. Jadi dia pengen cerai, tiba-tiba dia sudah tahu dia hamil. Jadi nggak jadi cerai karena gara-gara saya sudah ada dalam kandungan beliau. Nah oleh karena itu dia diam-diam berusaha menggugurkan saya dalam kandungannya. Tapi nggak gugur-gugur, supaya saya ketemu dengan saudara. Ya. Supaya bertemu dengan Pak Andi. Kalau gugur udah nggak ketemu dengan Pak Abidin juga semua, ya kan? Udah duluan sama Tuhan nggak ketemu sama Kak Emi. Saya bilang, mah berapa kali mah? Kayaknya ada 3 kali lebih ya. Dia minum pil, pakai nenas, apa segala macam lah. Aku nggak ngajarin ya, ya gitu ya. Tapi itu ibu saya cerita ke saya gitu ya. Ya Tuhan, ternyata ya pantesan dari kecil saya itu sudah kelihatan kayak kuper. Jadi saya itu dari kecil tuh kurang pergaulan. Kayak, nah Emi tahu banget lah. Saya itu di waktu masih gadis bareng-bareng kita ya. Saya nggak terlalu banyak ngomong. Kenapa? Karena memang dari kandungan sudah tertolak.
Begitu lahir saya tuh sakit-sakitan. Sakit-sakitan saudara ya. Oleh karena saya sakit-sakitan, terus ibu saya bawa saya ke dukun. Wah, pokoknya lengkap komplit dah ya. Udah tertolak, dicerahkan ke dukun lagi. Pertama, kemudian dukun tuh bilang gini, bawa anakmu ini ke kuburan opungnya, dan kalau ada air, mandikan dia di samping kuburannya. Nah loh, jadi saya nggak pernah ngalamin loh di waktu masih bayi, umur 1 bulan 2 bulan, ya kan? Dibawa ke kuburan opungku, dan kemudian air di situ tuh kayak ada air di situ ya, dimandiin di situ. Kenapa begitu? Karena hampir setiap malam saya itu nangis terus sampai pagi. Ternyata kesurupan atau apalah, dulu kan kita nggak terlalu mengerti dulu peperangan rohani. Jadi udah sakit-sakitan, kena gangguan roh jahat lagi, udahlah saudara ya, Evi ini pokoknya dulu saya parah banget waktu kecil. Makanya saya bilang gini, iya Tuhan ya, karena pilihan Tuhan aja kok. Kita ini ada karena kasih karunia anugerah Tuhan, keren banget Tuhan tuh. Saya kalau ingat perjalanan hidup, cerita orang tua saya bilang, Tuhan thank you ya. Wah thanks semilian. Aku ada, sebagaimana aku ada karena kasih karunia Tuhan. Singkat cerita saudara, begitu selesai dimandikan ya di kuburan. Tambah baik gak menurut Bapak Ibu? Coba jawab. Siapa yang bilang tambah baik? Nah benar, Pak Andi 100. Tambah parah. Aku tambah parah. Tambah parah, makin sakit, bahkan hampir step. Sampai ditaruh apa? Garpu di sini, gitu ya. Akhirnya ibu saya dulu penyembah berhala, akhirnya nyerah. Dia berkata, siapa yang bisa menyembuhkan anak saya? Dan tidak lama kemudian ada pindah pendeta GBI. Waktu itu umur saya masih 3 bulanan saudara ya. Dan akhirnya ibu saya pergilah ke situ. Karena katanya bisa menyembuhkan apa dan sebagainya, didoakan. Oh, coba anakmu didoakan sama pendeta itu, gitu kan. Nah dulu zaman kami, kalau Pentakosta itu sesuatu yang tabu, nggak boleh. Mending Muslim daripada karismatik, gitu. Itu parah loh, pengertian Protestan HKBP kami dulu ya. Ya. Jadi akhirnya ibu saya bilang enggak, oh itu tepuk tangan, enggak mau. Tepuk tangan itu katanya gitu, itu naritik deh katanya gitu, tahu nggak artinya? Gila. Masa gitu-gitu teriak-teriak gitu kan. Nah ibu saya kuat banget Protestannya. HKBP saudara, HKBP Nani Utusan gitu ya. Orang Batak bilang gitu. Tulen maksudnya, HKBP Tulen. Hampirnya tinggal kurus kering lah saya, hampir mau mati. Dan akhirnya ibu siapa sih yang hatinya hancur melihat anaknya dalam kondisi gitu ya. Akhirnya karena keadaan dibawalah saya, didoain ke dokter, bukan ke dokter, ke pendeta ini. Puji Tuhan loh. Dan ibu saya lihat mujizat yang pertama, saya sembuh. Tiba-tiba malam itu bisa tidur tenang. Yang hampir malam gak bisa tidur tenang. Dan kemudian demamnya turun dan besoknya sembuh. Dan itu membuat keluarga saya, satu keluarga bertobat jadi Betel. Itu cerita keluarga saya. Dan kami mengalami pemutusan kutuk dan sebagainya. Itu makanya sampai hari ini orang tua saya menjadi pendoa syafaat. Ya saudara, jadi saya tahu kok rasa tertolak itu membuat seperti apa. Oh tiap hari diputusin. Apalagi hari-hari ini kan kita tahu ya tentang yang namanya pemutusan kutuk turunan. Ya. Nah, kembali lagi kepada apa yang saat ini kita sedang bahas. Ya. Raksasa itu juga bisa masalah. Masalah apa? Tadi kan penolakan tuh masalah loh. Ketertolakan, merasa dilupakan, dibuang, enggak diperlukan, enggak dihargai. Kecewa, kepahitan, itu raksasamu. Yang sampai hari ini jujur, apakah engkau bisa ngebreaknya? Dan kalau kamu gak bisa ngebreak sampai hari ini, itu akan terus ngonol. Nah, lu pendosa, lu begini. Dia akan terus mengintimidasi kita.
bahwa kita ini pendosa, kita ini jelek, kita lemah, kita bego, maaf ya. Kita segala-gala yang minus akan dibisikkan di telinga kita. Mamanya di antara kita nih, para anak-anak Tuhan akan berkata, di antara semua kamu yang paling enggak bagus. Di antara semua ini kamu yang paling pendosa. Iblis akan ngomong ke kita. Di antara para hamba Tuhan kamu yang paling fail. Yang paling gagal. Perkumpulan para hamba Tuhan. Kalau masih ada raksasa ini, dia akan ngomong, di antara semua para hamba Tuhan, kamu yang paling kecil. Mungkin dia, enggak. Pada sebenarnya di dalam sini juga ada juga, iya ya. Wow, saya yang paling enggak bisa apa-apa ya. Saya yang paling kecil ya, gitu. Saudara, ini raksasa, enggak bunyi kencang, tapi mungkin nyaris tidak terdengar. Tapi berdampak dalam keseharian kita. Berdampak ketika engkau ngomong, ketika engkau bertindak, itu nampak engkau belum bisa break di raksasamu. Saya belajar banyak dan belajar lama mengenai ini loh. Saya tak ada dibuang ngomong, karena ini saya alami. Dan sedang saya alami juga. Saya bilang, saya angkat ini dan saya harus menang di sini. Saya harus menang di sini. Gimana caranya? Jangan lari dari masalah. Face, hadapi dengan kuasa, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan memampukan kita. Bersama dengan Allah kita cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Intimidasi. Intimidasi itu berkata begini, biar bagaimanapun engkau berusaha, kamu tidak akan bisa berhasil. Biar bagaimanapun kamu lakukan, kamu pasti lakukan tidak baik. Pasti kamu akan salah. Buktinya kamu kan salah kemana? Kamu akan salah lagi. Akan pengulangan-pengulangan. Kesalahan, kekurangan, pelanggaran, kejelekan. Itu akan terus ngomong. Di telinga suara-suara. Pernah gak ada suara-suara di telinga saudara ngomong seperti itu? Itu namanya intimidasi raksasa. Mari kita letakkan posisi Tuhan dengan benar. Kalau kita letakkan posisi Tuhan di salah, maka kita gak akan bisa keluar dari krisis demi krisis, besarnya krisis dalam masalah kita. Amin, saudara. Next. Kita mau pelajari dari Daud. Sesuatu bahkan lebih dari 1, 2, 3 poin yang saya belajar dari kehidupan Daud. Selain dia seorang pemuji penyembah, dia adalah giant killer yang sampai hari ini dicatat oleh Alkitab yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Kita belajar bersama dari pengalaman kehidupan Daud, saudara. Di mana Daud mengalami hari-hari berat yang sungguh sangat menakutkan. Banyak hal. Ketika Saul mengejar dia karena kecemburuan. Orang-orang Israel berkata gini, Saul memenangkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Disinilah letak di mana Saul mengejar dia dan itulah sangat-sangat berat dalam hidupnya. Yang kedua, apalagi yang sangat berat dalam kehidupan Daud? Bahkan dagingnya sendiri hendak membunuhnya, ya kan? Absalom berontak. Dan dia harus lari dari Yerusalem dan dia harus tinggalkan ibu kota Yerusalem. Dia harus keluar dari Yerusalem dan meninggalkan tahta kerajaannya. Dia mengalah kepada anaknya sendiri. Dia harus lari dan dia tinggalkan, dia tidak pertahankan itu. Apa saudara? Bagi Daud, dia tidak pernah mempertahankan yang namanya mahkota. Yang namanya tahta, yang namanya kedudukan, yang namanya nama apapun itu saudara, dia nggak pernah pertahankan kok. Ya udah, ambil sih. Dia bilang kemana? Kalau kamu mau ambil tahta, udah silakan ambil. Dia tidak pernah diberatkan yang namanya apa? Tahta. Ada satu hal yang saya pelajari daripada Daud. Yang dia katakan apa? Dia takut kehilangan apa saudara? Roh Tuhan meninggalkan dia. Ya. Jangan ambil rohmu yang kudus dariku. Hanya itu yang dia takutkan. Dia enggak takut kok dengan nyawanya sendiri. Dia enggak takut kok
orang lupakan dia. Bahkan dia pernah ingin dibunuh oleh siapa? Orang Filistin. Sampai dia menjadi seperti orang gila, ya kan? Nah, oke, next lagi. Ya, lanjut. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat, si raksasa itu? Dia datang pertama ke aliran sungai. Saya belajar, kita mau belajar. Ketika engkau menghadapi raksasa dalam hidupmu, datanglah ke aliran sungai. Di sana ya ada batu yang dia perlukan untuk membunuh raksasa. Kalau Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah saja ya. 1 Samuel 17 ayat 48 sampai 54, di situ dia masuk ke aliran sungai. Sungai itu bicara apa? Kehidupan. Air sungai adalah air kehidupan. Jadi masuk dalam kehidupan Tuhan. Pegang kehidupan. Firman adalah kehidupan, saudara. Ketika saya menghadapi banyak tantangan dalam hidup saya cuma lari ke Tuhan kok. Ya, saya punya ruangan doa yang kecil, 2x3 gitu ya. Saya selalu suka di situ. Dan saya akan berkata, Tuhan, ini aku. Ya, saya punya ruangan khusus gitu untuk doa pribadi. Karena sekali lagi saya mau katakan, enggak ada sesuatu pun yang bisa mempertahankan kita. Hanya hadirat Tuhan yang bisa mempertahankan Bapak Ibu tetap benar di hadapan Tuhan. Amin. Bukan uang, bukan kedudukan, bukan apapun. Tinggal dalam hadirat Tuhan, itu yang akan terus membebaskan kita dan mempertahankan kita dalam perkenanan Tuhan. Hanya itu ya. Saudara, enggak ada yang bisa pertahankan. Ya. Bulan Maret yang lalu saya kehilangan adik ipar. Ya, meninggal saudara. Dan meninggal persis di depan saya. Saya dipanggil. Saya jaga malam waktu itu di ICU. Saya bilang, Tuhan, lagi pas tidur gitu saya mimpi. Seperti dada-dada dia. Saya bangun. Saya bilang, enggak, kamu enggak boleh pulang, enggak boleh pergi. Kemudian saya lihat HP. Dokter dari ICU sudah berapa kali panggil saya ternyata. Ada 5-6 kali calling. Saya langsung lari ke ruang ICU di mana adik ipar saya dirawat. Ternyata lagi dibuat kejutan jantung, saudara. Pompa. Keluarganya mana? Saya kakak iparnya, saya bilang gitu. Suaminya mana? Lagi pulang, lagi kurang sehat juga. Karena udah 3 hari jaga istrinya dan akhirnya dia demam. Dia bilang, Kak gantian. Oke. Saya gantian, malah justru disitulah peperangan tarik-menarik dengan roh maut. Saya bilang, saya pegang dia, saya panggil nama, Rina balik. Saya bilang gitu. Rina balik. Makin saya lihat lagi secara mata dia berada saya. Dia bilang, Kak lepaskan saya. Saya bilang, enggak, kamu jangan pergi. Dokternya bilang, ibu mau ngomong sama siapa? Enggak dok, saya bilang gitu. Tapi saya lihat benar dia langsung jauh kayak dada-dada gitu. Saya bilang, Rina balik. Saya bilang gitu, Rina balik. Anakmu 3 balik. Saudara ya. Dan akhirnya dia balik. Gak ada yang bisa kita pertahankan ya kan. Padahal 2 hari sebelumnya masih sehat loh. Gak pernah sakit, gak pernah apapun. Siapa yang bisa menyangka kita langsung cepat bisa dibawa pulang Tuhan. Malam ini pun kita gak bisa mengatakan, oh bisa aja mungkin akhir tahun dan kapan gitu ya saudara. Jadi hanya Tuhan yang tahu. Dan selama kita jalan dengan Tuhan, terus pertahankan hadirat Tuhan, pertahankan perkenanan Tuhan. Itu yang membuat kita survive dalam keadaan apapun. Amin. Seperti Daud, dia enggak takut menghadapi apapun. Oke, next, lanjut lagi saudara. Daud tidak membiarkan apa yang dia lihat mempengaruhi keyakinannya kepada Allah. Enggak pernah. Apa yang dia lihat? Banyak. Dia lihat Saul, dia lihat anaknya, dia lihat Goliat, dia lihat orang-orang Israel yang coba melempari dia dengan batu ketika Ziklag terbakar. Dia nggak pernah lihat itu. Ada banyak dalam hidup kita mungkin terbentur dengan penglihatan kita kan. Kita lihat nih masalah, berat nih masalah nih. Sehingga kita akhirnya meratapi masalah dan kemudian nangis dan semuanya.
Dan akhirnya sulit untuk berdoa, sulit untuk memuji Tuhan, sulit untuk berkata Tuhan Yesus engkau baik. Sekalipun mungkin Tuhan Yesus baik, Yesus sahabat, dalam hati gimana sahabat apa sih? Ya. Sulit loh ngomongnya kalau lagi ngadap itu. Saya nggak mengungkiri itu Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika pulang gitu ya saya bengong gitu. Pulang Tuhan, nangis gitu saya. Tuhan kayaknya saya rasanya gagal mempertahankan adik saya ini. Besoknya Tuhan tuh tiba-tiba saya mimpi. Besoknya mimpi dengan dia. Kita nyembah bareng. Saya bilang, saya tanya dia, kok kamu tega banget ya? Saya bilang gitu ya. Sementara suaminya gak mimpiin dia, tapi saya mimpiin. Kamu tega banget ya? Ninggalin. Dia bilang gini apa? Saya sudah selesai Kak. Udah selesai apaan lu? Gitu ya, di mimpi selesai apaan? Anakmu masih umur berapa ya? 7-8 tahun, masih kelas 3 SD. Yang kecil gitu, yang kecil itu. Gitu. Ya, saudara. Ada struggle. Saya cuma bilang sama adik saya itu, wah dia benar-benar, wah down banget. Saya cuma bilang, ayo maju lagi dalam Tuhan, ayo. Berat juga ya, saudara, berat juga. Tapi sekali lagi, mungkin kita suatu saat kehilangan orang yang kita cintai, orang yang kita kasih. Ini adik ipar saya ini udah kayak adik saya, saudara. Karena dari dia belum mengenal Tuhan, dia itu di tangan saya. Artinya gini, dia menjadi, saya muridkan, saya doakan, saya ajarin WL, worship leader dari dia nggak bisa WL sama sekali sampai dia sangat jago WL dan dia menjadi WL andalan di tempat Kapuji. Gitu. Sampai satu ketiga dia WL gitu ya. Saya pikir, ih siapa ya? Terus Ibu Puji bilang gini, kayak gayanya kayak gaya kamu ya Vi. Persis gayanya, nggak buang. Semua gayanya, teriaknya apa semua. Saya bilang, Tuhan terima kasih ya. Saya berhasil memuridkan satu orang dan itu adalah adik ipar saya. Tapi ketika dia sudah selesai saya muridkan, dia pulang. Pulang loh. Saya nangis loh saya itu. Walaupun dia bukan adik kandung, tapi waduh, saya sudah kayak apaan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita belajar dari Daud. Daud tidak membiarkan apa yang dia lihat, apa yang dirasakan menguasai dia. Jangan lihat hanya karena masalah itu besar. Kalau kita hanya terpukau dengan masalah sehingga membuat nilai ilahi dalam hidup kita berkurang dan berkurang semakin habis. Sehingga kita akan dimangsa, bukan lagi kita mengalahkan, tapi kita dimangsa. Ada banyak anak-anak Tuhan dimangsa. Bukan mengalahkan, tapi dimangsa. Dimangsa apa? Dimangsa sakit hati. Dimangsa kepahitan. Dimangsa kemarahan. Dimangsa kekecewaan. Jadi pemangsa itu bukan cuma singa dalam arti yang di hutan itu, saudara. Ketika raksasa-raksasa dalam hidup kita biarkan gede dan gede, nanti lama-lama kita dimangsa. Dan tahu-tahu Bapak Ibu yang mungkin gak di sini dalam nama Yesus, tahu-tahu didapati semakin kehilangan. Apa yang kehilangan? Sukacita. Kehilangan iman. Kehilangan pengharapan. Kehilangan cinta. Gak ada lagi cinta mula-mula dalam hidupnya. Lagu pujian mau kayak apa gitu ya, gak pernah nyentuh lagi di hatimu. Dan membuat engkau nyaris tidak pernah lagi nangis di hadapan Tuhan. Sudah sulit banget. Biasa udah kayak nyanyi aja gitu, udah kayak biasa gitu ya. Gak ada sesuatu yang menyentuh, touch. Menyentuh. Mari kita lihat. Seperti Daud tidak pernah membiarkan dirinya dipengaruhi oleh apa yang dia lihat. Tapi mari kita hanya melihat, fokus kita hanya kepada pribadi Yesus. Biarlah semakin kita pegang Tuhan yang besar dalam hidup kita. Next lagi saudara, yang kedua. Penyebab kegagalan mengalahkan raksasa kita saudara. Ada perkataan gini, kamu ini manusia yang gagal. Kamu ini pekerja yang gagal. Kamu ini hamba Tuhan yang nyaris gagal. Kamu ini pengusaha yang hampir gagal dan semuanya.
hamba Tuhan yang gagal. Dan iblis akan berkata, kegagalan itu membuat kita semakin mengintimidasi diri kita. Dan raksasa itu semakin gede, semakin besar dalam hidup kita. Dan kita semakin mundur dan semakin mundur. Semakin gak punya efek, gak punya dampak, gak punya pengaruh, gak punya apapun. Gak ada lagi aliran dalam hidup kita. Gak ada lagi sesuatu yang membuat kita bergetar akan Tuhan. Saya kalau sudah gak bergetar dengan Tuhan, saya akan langsung bilang, Tuhan, biarkan masalah ada dalam hidupku supaya aku pegang Tuhan lagi. Ya, amin. Next lagi saudara. Jangan terlalu fokus pada masalah, tapi fokuslah kepada kebesaran dan anugerah Tuhan. Ketika Bapak Ibu terlalu fokus dengan masalah, dengan kegagalan, maka kebesaran Tuhan makin kecil. Anugerah semakin berat. Cara kita menyembah semakin berubah. Dan kita akan selalu banyak melihat kekurangan orang lain karena engkau sendiri sebenarnya kekurangan. Orang yang sudah merasa kelebihan, dia akan lihat kacamata orang lebih kok. Pasti. Saya kalau di dalam saya ada sukacita yang melimpah. Ada nilai-nilai ilahi yang besar dalam hidup saya akan melihat Pak Abidin juga dengan nilai-nilai ilahi. Itu otomatis. Tapi kalau di dalammu sudah mulai berkurang nilai-nilai ilahi, otomatis kamu lebih banyak mengalirkan apa? Kepahitan untuk orang lain. Penghakiman buat orang lain. Itu otomatis sudah. Karena dari dalammu mengalir aliran. Entah kehidupan, entah kematian. Jadi semakin engkau mengeluarkan yang ilahi, itu sebenarnya membantu engkau menyimpan yang ilahi dalam hidupmu. Simpanan dalam hidup kita ini kita harus buat banyak simpanan-simpanan ilahi. Tabungan hati, tabungan Tuhan, tabungan cinta, tabungan iman. Supaya kita bisa mengalirkan kepada orang lain. Itu sebenarnya membantu kita keluar dari struggle kita. Karena sebenarnya kita nggak bisa keluar tanpa roh Tuhan. Tapi ketika kita percaya roh Tuhan itu memenangkan dalam diri kita. Sehingga kita bekerja sama dengan roh Tuhan. Mengalirkan aliran dan kita juga sembuh. Dan kita juga kuat. Sebenarnya kesembuhan nggak harus lewat apa? Terapi sebetulnya. Roh Kudus bisa terapi engkau. Roh Kudus bisa terapi saya. Kalau kita sepakat dengan Tuhan. Itu aja. Pilihan sepakat dengan Tuhan aja. Simple kok. Sepakat dengan firman. Setiap firman yang saya terima, saya bilang, yes, I agree with you. Saya setuju dengan Tuhan. Sekalipun di sini belum mengerti dan belum terima, aduh gimana sih. Tuhan apapun itu, kalau dari Tuhan, jadilah seperti yang engkau mau. Maka roh Tuhan akan berkata, yes, aku akan bebas melakukan dalam hidupmu. Tapi kalau engkau sudah bikin pagar, Roh Kudus nggak bisa masuk. Ini kok berat banget ya. Amin, saudara. Karena kan otak kita bermain ya. Dengar firman bermain. Enggak. Bilang ini, enggak. Saya tahu saya begini. Saya cuma belajar gini, Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini itu enggak nyampe di otak saya. Dan saya enggak terima. Biar Roh Kudus tolongi aku. Untuk bisa menanggapi seperti yang kau mau. Amin. Itu yang lebih baik. Sehingga Roh Kudus akan beracara beda dengan hamba Tuhan tadi. Dan engkau akan tertolong. Dan engkau enggak akan semakin bingung dan semakin bingung. Tapi semakin Roh Kudus akan beracara membuat kita menjadi ciptaan-ciptaan yang baru. Hikmat-hikmat yang baru. Penyampaian yang baru, penyingkapan yang baru. Sehingga semakin saya sadar selama ini betapa saya terkotak dalam kebodohan. Kadang kita enggak rasa loh. Kita kadang terkotak dalam ketidakmengertian kita. Tapi kita pikir kita hebat. Itu namanya raksasa kebodohan. Secara enggak sadar. Mari kita buka out of the box. Saya bilang, Tuhan, biar saya tidak ngelihat dari orang lain. Tapi saya juga mengalami Tuhan. Sehingga pengalaman dengan Tuhan akan bisa menjangkau apa yang dia katakan. Amin, saudara. Next. Lanjut.
Fokus Daud tidak terintimidasi. Apapun, siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun, putuskan engkau tidak akan terintimidasi. Karena saya alami, pernah. Saya terintimidasi banyak. Di dalam pelayanan saya di Mahana. Saya sudah tahu, haleluya. Haleluya gitu ya. Wah, saya bilang Tuhan dalam nama Evi, apapun yang dikatakannya tetap respon positif. Jangan sampai saya pun membalas sehingga Tuhan tidak berkenan dengan apa yang saya katakan. Baik saya keep dan saya simpan. Saya bilang dalam nama Yesus, tetap semua yang baik yang boleh terjadi dalam hidup saya. Dan saya tidak terintimidasi lagi. Amin Bapak Ibu. Ini poin-poin ilmu yang saya bagikan buat saudara. Oke. Tadi kan saya udah mulai dari awal. Saya akan sharing sesuatu yang fakta yang kita hadapi dalam pengalaman sekolah kehidupan. Kekalahan, ketakutan, semua yang dialami Daud sebenarnya. Ya Daud itu takut gak sebenarnya? Takut kok dia betul. Tapi roh Tuhan dia izinkan membuat dia berani menghadapi apapun. Sehingga dia bilang, oh Tuanku, ya saya sudah mengalahkan sebelum dia menghadapi Goliat, dia berkata apa? Binatang buas sudah saya hadapi Tuanku. Jadi sebenarnya dia memberikan gini, aku pun takut sebetulnya. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan sudah menolong aku mengalahkan yang lebih kecil dari itu. Dan Tuhan pun pasti menolong aku untuk mengalahkan raksasa Goliat ini. Next lagu saudara. Ya, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Saya suka perkataan Daud. Jadi ketika intimidasi datang, ketika kata-kata untuk melemahkan itu datang dalam hidup kita, saudara harus break perkataan itu dengan perkataan ilahi. Engkau tidak lebih hebat daripada Tuhan kami, Allah yang hidup. Siapa ini orang Filistin? Enggak bersunat itu juga gitu ya. Ngapain dia berani mencemoohkan barisan daripada Allah Israel? Siapa nih kalian? Saya punya Tuhan yang besar. Seperti itu kira-kira. Saudara, bangunkan iman dalam dirimu. Oh, engkau hebat, engkau jago karena Tuhan. Jangan kecilkan nilai dalam hidup kita. Tapi besarkan nilai ilahi. Kecilkan nilai daging, tapi besarkan nilai ilahi dalam hidup kita. Sehingga membuat kita bisa bertahan menghadapi segala apapun. Nah, mari lanjutkan lagi saudara. Fokus Daud tetap pada Tuhan. Ayat ini menggambarkan bahwa Daud sama sekali tidak memandang masalah, melainkan fokusnya pada Tuhan semakin besar dan dia sembah dan yang selalu bersamanya. Karena itu selama kita tetap hidup sesuai ketetapannya, kita hanya perlu menenangkan diri. Salah ya typing. Menenangkan diri. Ada ayatnya, tolong saya kasih ayatnya. Next. Firman Tuhan dalam Yesaya 30:15. Kita baca sama-sama. Firman Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi ketenangan itu perlu banget ya. Tenang aja. Jangan panik, jangan tergopoh-gopoh. Jangan cepat terpancing oleh perkataan orang. Jangan selalu ingin dilomba orang lain. Biarin aja dia duluan. Percaya Tuhan menyertai engkau dan kau bisa menyelesaikannya. Jangan terpancing dengan namanya kompetisi. Saya selalu Tuhan bersamaku. Kalau engkau jalan dengan Tuhan, percaya Tuhan akan membuat kita menang. Ya, dengan ketenangan, keyakinan, iman yang teguh membuat kita menang. Itulah kekuatan kita. Kekuatan kita bukan karena uang, karena orang, karena apapun saudaraku yang kasih. Bapak Ibu, kekuatan Bapak Ibu saudara adalah apa? Roh Tuhan dalam hidupmu. Roh Tuhan dalam hidup kita yang membuat kita mampu menghadapi segala sesuatu. Oke, selanjutnya. Pijakan hidup dari yang kedua. Ya, yang tadi pertama udah tadi tidak melihat masalah, tidak terintimidasi. Yang kedua, Daud tidak mengizinkan kata-kata intimidasi mempengaruhi dirinya. Kalau Bapak Ibu punya waktu nanti bisa baca ayat 10 sampai 11 dan seterusnya. Ini ayat termasuk banyak ya.
Intinya di sini tidak ada satupun kata-kata yang membuat dia melemah. Tidak ada satupun masalah membuat engkau melemah. Tapi semakin engkau naik lebih lagi dan lebih lagi. Next, selanjutnya yang ketiga. Menutup telinga dari intimidasi. Jadi perlu kita tutup telinga. Ya. Daud menutup telinganya dari kata-kata negatif. Dia tidak mengizinkan kata-kata itu melemahkan hatinya, melemahkan imannya, dan tidak pernah tawar hati. Ayat 30 dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Karena siapa? Karena siapa Bapak Ibu? Karena Goliat. Karena pada waktu itu orang Israel tawar hati dan mereka mundur. Nggak ada yang berani menghadapi Goliat. Semua mundur, balik ke kemahnya masing-masing. Gak ada yang berani menghadapi Goliat. Semua tawar hati. Makanya Daud berkata kepada Saul, Tuanku Saul, janganlah seorang pun menjadi tawar hati. Karena itu tuh Goliat yang tidak bersunat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Keren ya. Masih muda, 17 tahun, kecil, kemerah-merahan. Tapi dibilang, wah hambamu ini. Saudara pernah lihat filmnya enggak? Saya pernah lihat berulang kali, bahkan di di film anak-anak itu ya saudara. Superbook, iya. Superbook saudara ya. Itu kecil banget. Kucuk gitu. Kecil banget ya. Mukanya merah. Terus dia bilang apa? Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi kita ini mungkin kecil di hadapan dunia, ya kan? Kita icik-icik kali ini ada siapa-siapa. Tapi mereka enggak tahu roh di dalam Tuhan itu ada besar dalam hidup kita. Itu loh yang membuat kita besar. Nah kayak saya ini kecil ya, tapi roh Tuhan besar dalam hidup saya, asik. Ya saudara. Nah next lagi Bapak Ibu. Ya enggak banyak ya, dikit lagi sebentar kisah. Kekuatan roh Daud itu membuat dia berani. Jadi Bapak Ibu kita perlu bangun kekuatan roh. Bukan cuma kekuatan karena sesuatu. Karena hubungan, oke, perlu juga hubungan ya. Tapi kekuatan roh membuat kita berani menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat 10. Jadi kepercayaannya kepada Tuhan membuat dia berani. Bukan kita berani karena ngotot ataupun jadi garang gitu, bukan di situ ya maksudnya saudara. Tapi kita berani hadapi. Kalau mungkin kita salah, hadapi dan berkata maaf. Itu berani loh. Maaf, saya salah. Saya akan coba belajar lagi. Lakukan lebih baik. Itu keren. Kalau kita mungkin udah salah, lari dari masalah, pengecut. Mari kita menjadi seorang Daud yang berani menghadapi. Facing your giant. Hadapi giantmu hari-hari ini. Jangan mundur dan jangan lari dari masalahmu. Tapi hadapi bersama dengan Allah. Kita cakap. Amin. Jangan tawar hati. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Tidak melupakan pertolongan Tuhan di masa lalu. Serta meyakini kemampuannya di masa depan. Nah ini namanya apa? Confidence. Percaya diri karena Tuhan. Jadi kalau menghadapi raksasamu, percaya dirilah. Karena Tuhan memberikan engkau kekuatan. Confident saja. Jangan merasa diri kita. Saya ini kecil, saya ini lemah, saya ini miskin. Nah, apalagi gitu ya. Saya ini jelek. Wah, segala macam. Sehingga makin kita membuat mundur, menjadi mundur dan hilang dari peredaran. Dicari mana si A? Enggak tahu kemana. Apa? Karena dia sudah kalah dalam peperangan hidupnya. Nah, selain fokus pada Tuhan, keberanian dan rasa percaya diri Daud muncul dari pengalaman-pengalaman pribadinya bersama Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindunginya dalam setiap pekerjaannya sebagai gembala. Ternyata Tuhan izinkan dia sebagai gembala, membuat dia semakin wise sebagai seorang gembala menghadapi dombanya. Pengalaman sebagai gembala
Dia juga berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi dia tahu bagaimana Tuhan memperlakukan dia sebagai seorang domba, seperti dia memperlakukan dombanya sebagai dia seorang gembala. Oke, jadi dia percaya kalau aku melindungi dombaku, aku pun percaya gembalaku Tuhan pasti melindungi aku dan menolong aku. Itu pun yang harus ada dalam kehidupan kita. Selanjutnya saudara, iya bisa iman. Apakah musuh kita, raksasa kita? Bisa jawab sendiri-sendiri. Pada saat ini mungkin engkau menghadapi 1, 2, 3. Tadi 1, 2, 3 ya. Bisa loh dalam hari ini, dalam hari-hari ini engkau bisa menghadapi lebih dari 3 yang harus kamu selesaikan dan itu sangat berat. 3, 4. Belum selesai 3, 4 datang lagi yang baru. Wah, tambah raksasanya Bu. Happy banyak banget. Ya udah semakin banyak raksasanya berarti semakin banyak kemenangan. Kalau 1 raksasanya kemenangannya 1. Kalau datang 3 berarti kemenangannya 3. Tak memang berat tapi hadapi dengan Tuhan. Musuh yang kita hadapi di masa ini mungkin bukanlah manusia secara fisik. Saya dengan Pak ini kita enggak musuh. Enggak ada di sini yang musuh, saudara. Ya. Tapi musuh atau lawan kita bisa berasal dari beragam hal. Mulai dari masalah keluarga, kesehatan, hubungan dengan sesama, keuangan dan lain-lain. Nah, di mana kita terletak? Jawab dengan Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan, tadi udah ya. Mengapa Daud memiliki hati yang kuat? Daud menyadari siapa dirinya dalam anugerah Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, harus tahu kita ini, destiny kita adalah pemenang. Nah itu penting. Harus tahu bahwa kita ini diciptakan Tuhan. Blueprint ilahi itu sebenarnya kita ini akan melakukan banyak yang besar. Keajaiban yang besar. Ya, Bapak Ibu, kalau kita pemainnya di sini mulai terkecoh, sehingga intimidasi itu masuk dan berkata, nggak akan mungkin. Ya, nggak akan mungkin. Mengapa Daud memiliki hati yang kuat? Daud menyadari siapa dirinya. Jadi itu harus tahu nih siapa diri kita. Jadi jangan lupa siapa kita ini di hadapan Tuhan. Kita ini pilihan, amin. Katakan saya pilihan Tuhan. Saya dipilih Tuhan. Ditentukan Tuhan. Menjadi pemenang. Amin. Oke, 26 dikatakan situ. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selesai sebentar lagi ya. Kunci kemenangan adalah mengerti tadi posisi kita. Harus tahu posisi kita. Posisi kita adalah orang yang akan bisa mengeksekusi, memenangkan peperangan. Siapa kita dalam peperangan ini? Mengalahkan Goliat maksudnya. Mengalahkan raksasa maksudnya. Hadapi dengan semuanya kekuatan Tuhan. Ketika kita bisa menempatkan posisi kita secara benar dalam sebuah peperangan iman, tadi dikatakan Pak Andi, iman, maka kemenangan akan kita raih. Bapak Ibu, saya ngalamin kemenangan demi kemenangan. Ya saya enggak ceritalah. Ya kalau cerita nanti kelihatan kayak sombong gitu ya. Kadang juga kesombongan itu kadang masuk ya. Kadang masuk ya Pak Andi ya. Gitu ya saudara. Ya saya tuh lihat tuh Tuhan ajaib loh. Ya saya itu minggu-minggu yang bukan minggu lalu, dalam minggu ini saya bilang Tuhan, saya tuh rumah saya kan selesai gitu ya. Bulan Desember ini habis gitu ya. Saya harus melanjutkan kontrakan rumah gitu. Jadi saya butuh 20 juta ceritanya. Gitu. Aduh gimana caranya Tuhan? Gak mungkin saya minta ke siapa. Udahlah saya cuma minta ke Tuhan. Caranya Tuhan tolong. Udah teriak ke Tuhan. Ya udah saya close. Udah saya gak ingat-ingat lagi sama apa-apa. Orang yang ingat saudara. Gitu. Orang yang ingat. Dan beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu. Dan seorang ibu berkata, Bu saya tutupin separuh. Gitu ya. Terus tutupin separuh. Oke, separuh lagi Tuhan. Dan kemudian ada beberapa orang lagi bilang, saya kasih sekian. Nah, akhirnya kelamaan akhirnya tertutup saudara. Gitu ya cara Tuhan. Kayaknya bim salah bim gitu ya saudara ya. Kayak gimana gitu.
Mungkin nggak berpikir kayak gimana. Itu karena apa? Fokus kita nggak kepada raksasanya. Jangan fokus kepada uang dulu. Amin, saudara. Kalau berapa banyak kita kesulitan uang, mungkin kadang kita terbentur dengan uang itu. Aduh, susah banget ya. Saya mau kasih pelajaran buat kita. Ayo, jangan sampai uang itu membuat kita tidak bersuka cita, tidak punya iman. Saya cuma bilang, oke, nggak apa-apa. Sekalipun tinggal nanti di Menara Doa nggak apa-apa bagi saya. Kenapa gitu loh? Ya udah. Nanti paling saya bilang, Bu Puji, ya saya nggak punya uang untuk kontrakan, saya tinggallah di Menara Doa. Ya sudah gitu ya. Tinggal di atas. Kenapa tidak? Ya sudah. Udah selesai. Bagi saya gampang gitu ya. Tapi akhirnya Tuhan yang memikirkan kok. Ya, Pak John Herman Gembala saya bilang gini, Bu Evi, gimana masalahnya? Udah Pak, nggak usah pusing-pusing Pak, udah diberesin Tuhan. Keren ya, katanya gitu ya. Yalah, Tuhan kita keren kok. Kapan sih Tuhan kita nggak keren? Saya bilang gitu ya. Keren, Bu Evi keren, katanya gitu ya. Padahal saya nggak minta sama Pak John Herman ya, nggak ada saya minta. Ada. Ini satu gereja dengan Bu Sion sudah. Saya mau katakan ini, ketika kita fokusnya ke Tuhan, datang aja ke sungai itu tadi. Ya, sungai kehidupan, air mengalir. Maka dari dalammu akan mengalirkan aliran-aliran aliran kehidupan, bukan aliran pengeluhan, bukan keluhan-keluhan. Kalau engkau nggak datang ke Tuhan, yang ada apa? Ngeluh tiap hari. Di sini nggak ada yang ngeluh, amin. Aduh, nanti turun kayak gimana gitu ya, ngeluh lagi gimana sih gitu ya. Udahlah, datang ke Tuhan. Tuhan punya langit dan bumi. Tuhan punya langit dan bumi, dan berkata, malaikat turunkan sama Alda. Gitu keren ya. Turunkan sama Sion, turunkan sama Emi. Dia butuh untuk A, B, C, D, G gitu ya. Segala macam, saudara. Percayalah, Tuhan kita ajaib kok. Okay. Siapa kita dalam peperangan ini ketika kita bisa menempatkan posisi kita secara benar loh. Tempatkan dulu posisimu secara benar di hadapan Tuhan. Maka surga akan bergerak. Amin, kemenangan kita raih. Selanjutnya saudara. Daud maju berperang bermodalkan pengalamannya bersama Tuhan. Bukan pendidikan militer. Dia pakai kok baju perang. Tapi dia bilang, ini enggak bisa. Udahlah, aku biasa dengan baju apa adanya. Artinya, ya, hanya pengalaman dengan Tuhan yang membuat modal kita bisa menang. Bagi Daud, Tuhan telah melatih dia menghadapi binatang buas dalam padang penggembalaan untuk mempersiapkan dia menghadapi raksasa Goliat. Jadi hari ini kalau engkau diizinkan, percayalah itu sedang Tuhan ujian sehingga kita bisa menghadapi Goliat yang lebih besar. Selanjutnya lagi, pengalaman dan pengenalan kita akan Tuhan membuat kita memiliki roh yang kuat dan luar biasa kuat. Apapun raksasa kehidupan kita, dengan kekuatan roh Tuhan dalam hidup kita, kita bisa menghadapinya dan mengalahkannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, kami percaya roh Tuhan ada pada kami malam hari ini. Seberapa yang hamba bisa sharing, biar Roh Kudus yang akan terus menyingkapkan dengan sempurna. Ini hamba-Mu, ini kami semua Tuhan. Mungkin ada beberapa di tempat ini yang menghadapi raksasa yang sampai hari ini belum belum bisa mengalahkannya. Dan Tuhan, Engkau beri kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Mari angkat tanganmu saat malam hari ini. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang saat ini sedang mengalami apapun itu. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu hadapi. Saya bukan juga orang yang super tahu. Tapi percaya dan izinkan roh Tuhan bekerja dalam hidupmu. Izinkan Tuhan menjamah. Izinkan Tuhan berkata, nah aku ada. Aku menyertai engkau sampai hari ini. Aku tidak akan meninggalkan engkau seorang diri berjuang. Mungkin saat ini kau merasa seolah-olah kamu sendiri berjuang. Enggak, kamu enggak sendiri. Seolah-olah kamu ditinggalkan oleh keluarga yang kau cintai. Enggak, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada pada saat malam hari ini ketika engkau teriak berseru pada Tuhan. Kau diizinkan mungkin mengalami padang-padang belantara dalam hidupmu. Di situ enggak ada kehidupan. Bahkan kau harus menghadapi binatang buas. Tapi Tuhan Gembala
yang memberikan kita tongkat, kadam dan besi, akan Tuhan pakai untuk melindungi kita dari semua bahaya, bencana, malapetaka, kekurangan, kehilangan, kerugian, ketakutan, kemiskinan, kesedihan, penderitaan, apapun itu saudaraku, angkatlah semuanya di hadapan Tuhan. Ya Rapaya Syekh, Ya Rapaya Syakanarapa. 1 menit saudara berhubungan dengan Tuhan. Biar musik ini terus mengalun. 1 menit bersama dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Oh, what a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing can stand again. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. Aku punya Tuhan yang besar. Kita angkat tangan kita. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa. Ku terima sekarang kemenangan. Oh, kami angkat tangan kami sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan biar musik saja. Mari angkat tangan kita dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa buat setiap anak-anak Tuhan di tempat ini malam ini. Kalau Engkau memberikan kami roh itu dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan, roh itu juga yang memampukan kami menghadapi fight semuanya, peperangan, semua peperangan dalam hidup kami, struggle kami. Berikan kami kemampuan untuk melewatinya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi, sehingga kami bisa keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak. Hamba selesai bicara dengan mungkin hal yang simpel, tapi biarlah kami semua menangkap dengan kuat apa yang Kau sabdakan hari ini, malam ini. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami percaya kami sudah dipulihkan dan dimenangkan. Semua kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Kau baik, sungguh baik Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan Raja kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan Kau memberkati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Inilah yang kami nanti-nantikan Tuhan. Bukan sekedar pengkhotbah, tapi menyaksikan kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Kau berkati hamba-Mu Evi Tuhan. Kami percaya Kau berkati keluarganya Tuhan. Kau berkati anak-anaknya Tuhan berlimpah-limpah Tuhan. Apapun pergumulannya Tuhan, Kau berikan jalan keluar Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah kami. Engkau mendengar, Engkau setia bagi anak-anak-Mu yang berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu Tuhan, Pak Andi Tuhan, Ibu Liana semua, Emi Tuhan, jemaat-Mu, WL semua Tuhan, choir Tuhan, pemusik semua Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah, terutama jemaat-Mu Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu malam hari ini Tuhan, yang bergumul dengan hati penyakit, apapun Tuhan, Kau yang bergumul dengan sakit penyakit, Kau angkat
tangannya, kami percaya Engkau menyembuhkannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang lemah Kau kuatkan ya Bapa, yang sakit Kau sembuhkan, yang terbeban Kau lepaskan Tuhan. Karena kami sungguh percaya Engkaulah Allah Immanuel. Karena kami percaya ke Tuhan, Engkau yang pencipta langit dan bumi. Semua itu Bapa, kami Tuhan dekat denganmu selalu Tuhan. Karena kami bisa melakukan apapun cakap masalah kami, asal Engkau berserta kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Biarlah damai Natal Tuhan memberkati anak-anak-Mu malam hari ini Tuhan. Kami percaya tanggal 20 Tuhan Kau berikan Tuhan di tempat ini Tuhan, di hati Bapak ini Bapak, jiwa-jiwa yang mencari wajah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami Tuhan. Berikan jiwa-jiwa datang ke sini Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkau Allah Immanuel Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Segala berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa melalui Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan manis Roh Kudus memberkati hidup keluarga kami masing-masing, pribadi dengan pribadi Tuhan. Sampaikan kami tiba di rumah dengan tanpa kekurangan apapun Tuhan. Mari kita yang diberkati kita katakan amin.